Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah, jamaah rahimakumullah ta'ala, Allah pertemukan kita kembali pada ta'lim rutin kita setiap malam Sabtu. Semoga senantiasa Allah berikan kepada kita kemudahan dalam setiap urusan, terlebih lagi urusan kita untuk menimba ilmu agama. Semoga Allah tambahkan hidayah kepada kita berupa tambahan pemahaman dalam ilmu agama dan hidayah bisa melaksanakan amal soleh dengan sebaik-baiknya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya, pada malam ini insyaallah akan kita bahas hadis pertama pada babul mubadirati ilal khair. Babul mubadirati ilal khairat. Bab untuk bersegera kepada kebaikan. Dan hadis ini berada di dalam kitab Riyadhus Shalihin yang ditaklif atau dikarang oleh Imam Nawawi Ad-Dimashqi, yaitu yang pertama fal awal, hadis tentang menerangkan bagaimana baiknya kita atau disuruhnya kita untuk melaksanakan kebaikan dengan sesegera mungkin. Hal itu diterangkan oleh Rasulullah menurut riwayat Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Semoga diriwayatkan hadis dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata, badiru, bersegeralah kamu semua, bil a'mali, terhadap amal-amal, fitana, sebelum datangnya fitnah-fitnah, kaqita illailil mudlim, yang fitnah itu seperti gumpalan awan hitam di tengah malam. Di fitnahnya itu gelap luar biasa yang menyebabkan manusia jadi tidak tahu arah kemana dia akan bergerak dan kemana apa yang akan dilakukannya. Gambaran dari fitnah yang besar itu yusbihu rajulu, ada seorang laki-laki atau seseorang di pagi hari mukminan dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiron, tetapi di sore hari sudah menjadi kafir. Wa yumsi mukminan, sebaliknya ada orang yang beriman di waktu sore hari, tahu-tahu wa yusbihu kafiron, di subuh hari sudah tidak beriman. Yabi'u dinahu, cirinya orang ini adalah menjual agamanya, bi'aradin, dengan harga, minat dunia, dari harga dunia. Jadi Rasulullah kabarkan di dalam hadis ini untuk bersegera beramal sebelum nanti suatu akan datang suatu masa yang fitnahnya luar biasa. Yang fitnahnya ini kalau digambarkan seperti awan yang gelap yang menyebabkan manusia tidak punya arah atau susah mencari kebenaran. Kapan itu? Wallahu a'lam bishawab. Wallahu wa rasuluhu a'lam. Tetapi ketika Rasulullah yang ngomong, itu pasti akan terjadi.
Sebab apa yang dikatakan Rasulullah, in huwa illa wahyu yuha. Apa saja yang dikatakan Rasulullah SAW itu adalah berdasarkan wahyu, tidak semena-mena yang tiku anil hawa. Apa yang dikatakan Rasulullah menurut hawa nafsunya, semuanya berdasarkan dari apa yang diberitahukan atau diberitakan oleh Allah kepada Rasulullah melalui malaikat Jibril. Itu ya. Pesannya apa? Pesannya yang terpenting kita ini tadi, badiru, bersegera beramal. Ya. Yang namanya bersegera beramal adalah bil amali sholih, untuk beramal sholih. Nah, yang dimaksud dengan amal sholih adalah al-a'malu sholihatu wal amalu sholih ma bana ala amroyi. Yang dikatakan amal sholih atau amal yang baik itu dibangun atau terbangun terhadap dua hal. Disuruh kita bersegera untuk melaksanakan kebaikan itu, amal sholih itu, kalau amal itu berada dalam dua standar. Yang pertama al-ikhlasu lillah, kedua ikhlas karena Allah. Yang kedua wal mutaba'atu li Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti dari apa yang dicontohkan atau dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas dan mengikuti Nabi Muhammad, wa hada huwa tahqiqu syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Sejatinya kalau kita beramal karena Allah Ta'ala ikhlas, kemudian dalam amal itu memang kita lakukan karena Allah, itulah sejatinya proklamir kita bahwa kita bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa ilah saya, Tuhan yang wajib saya sembah, yang berhak disembah itu hanya Allah. Berarti kita ikhlaskan ibadah itu karena Allah. Yang kedua, wa anna Muhammadar Rasulullah. Dan ketika kita melaksanakan ibadah kepada Allah itu, jangan sembarangan. Allah sudah utus seorang nabi untuk memberikan kepada kita contoh, untuk memberikan kepada kita cara-cara menyembah Allah. Jadi ikhlas karena Allah, mutaba'ah mengikuti Rasulullah, itulah sejatinya kalimat yang akan kita bawa baik di hidup kita maupun sampai mati kita. Gitu kan ya? Alaiha nahya wa alaiha namut. Bahkan nanti kita pengen kalimat itu terus berada pada diri kita sampai kita dibangkitkan oleh Allah di hari kiamat. Di sini pensyarah kitab hadis ini kemudian menerangkan, fal amalul ladzi laisa bi khalisin laisa bi shalihin. Adapun amal yang tidak ada keikhlasan di dalamnya, maka itu amal tidak termasuk amal sholih. Lau qamal insanu yusolli, contohnya kalau ada manusia melaksanakan sholat, ini contoh nih ya. Kalau ada manusia melaksanakan sholat, walakinnahu yura'in nas, tetapi dia berbuat riya, pengen dilihat oleh orang lain. Riya kan pengen dilihat, kalau sum'ah pengen didengar. Kalau ada orang sholat tetapi niatnya pengen dilihat oleh orang lain, bisolatihi, dengan sholatnya, fa inna amalahu la yuqbalu, maka sesungguhnya amal yang dilakukannya tidak akan diterima. Hatta lau ada bisyuruti sholat, walaupun ketika melaksanakan sholat itu dia melaksanakan syarat-syaratnya sholat. Sebelum sholat dia wudhu, dia terhindar dari najis, dia menutup aurat, dia menghadap kiblat, gitu kan. Kemudian wa arkaniha, dalam melaksanakan sholat dia melaksanakan rukun-rukunnya, mulai dari berdiri, niat, takbiratul ihram sampai salam pertama dia lakukan itu semua. Wa wajibatiha, dan kewajiban-kewajiban yang di dalamnya.
wa sunaniha dan sunah-sunah yang dilakukan di dalamnya seperti membaca doa ruku, doa sujud, doa i'tidal, dia lakukan itu sempurna sesuai dengan ilmu yang dia dapati. Wa tuma'ninatiha, kemudian dilakukan juga dengan tuma'ninah, berarti standarnya udah standar luar biasa dalam melaksanakan sholat. Wa aslaha islahan taman, kemudian dia melaksanakan sholatnya dalam keadaan baik sempurna secara dohir, tidak banyak bergerak, tenang, khudu, tadoru di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan sholatnya. Lakinnahu la yuqbalu minhu, tetapi sholat yang demikian yang mencukupi syaratnya, melaksanakan rukun-rukunnya, melaksanakan sunnah-sunnahnya, kelihatan sempurna secara dohir oleh manusia, tetapi kalau ria, pengen lihat orang, percuma, nggak bakal diterima. Sebaliknya, kalau ada orang beribadah kepada Allah ikhlas sampai nangis dia, atau sholat yang khusyuk karena Allah khusyuk anteng luar biasa, tetapi sholatnya tidak mencontoh Rasulullah, ya sholatnya juga tidak diterima. Bagaimana dia bisa diterima sholatnya khusyuk nggak pakai wudhu? Misalnya kan, pada Rasulullah bilang sebelum sholat wudhu dulu, gitu. Sunnah Rasulullah sebelum sholat wudhu dulu. Bagaimana dia sholat mau khusyuk terima, atau ngadepnya ngadep bukan kiblat? Ajaran mana lagi itu? Yang gitu ya. Jadi yang dimaksud bersegera beramal soleh di sini adalah amal yang memenuhi dua kriteria, yaitu ikhlas karena Allah dan mengikuti apa yang dicontohkan Rasulullah. Badiru bil a'mal, bersegera kita dalam beramal. Kadzalika aidon, tsumma qala, kemudian Rasulullah berkata fitanan, karena suatu nanti akan terjadi fitnah-fitnah yang besar, kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan awan di malam hari yang begitu gelap. Akhbaro annahu, Rasulullah mengabarkan annahu satujidu, kamu akan menemukan fitanun, fitnah-fitnah kaqita'il lailil mudlim, seperti potongan-potongan awan gelap di malam hari. Na'udzubillah min dzalik, yakni annahu mudlimatun, sesungguhnya keadaan seperti itu gelap sekali, la yura fihan nur, yang di dalamnya kita tidak bisa melihat cahaya. Wala yadril insanu aina yadhhabu, gambarannya manusia nggak bisa mau pergi kemana nih, apa yang harus dilakukan nih. Naudzubillah, semoga sih kita anak turun kita nggak sampai nggak ketemu masa itu, ya. Udah nggak bisa diperbuat, apa yang harus saya perbuat, apa yang benar harus dilakukan, begitu. Yakunu hairon, pada saat itu semuanya kebingungan. Mayadri ainal makhruj, kemana jalan yang akan dilakukan atau jalan keluar. As'alullah, kita minta kepada Allah wa iyyakum, dan kepada kita semua, ya, ayyu'idana, semoga Allah memberikan kepada kita perlindungan minal fitan, dari fitnah-fitnah seperti itu. Nah, kalau menurut muallif kitab ini, menurut pensarah kitab Riyadhus Shalihin ini, fitnah yang dimaksud itu dua. Ya Pak ya, fitnah yang dimaksud itu dua, yaitu satu subhat, dua syahwat. Fitnah itu akan terjadi subhat, syahwat. Subhat itu apa? Sesuatu yang terjadi karena kebodohan kita. Bisa jadi kebodohan itu karena memang kita dijauhkan dari ilmu, dijauhkan dari para ulama, dijauhkan dari orang-orang sholih, atau bisa jadi ilmu agama diumpetin, atau bisa jadi ilmu agama seperti ditakut-takutin. Sekarang kan Islam seperti dijadikan seperti momok monster gitu.
Pokoknya kalau udah dengar Islam segala macam begini, penampilan seperti ini, orang udah bilang nunjuk, wah itu pasti serem. Padahal di mana umat Islam mayoritas, minoritas insya Allah aman. Betul. Tapi di mana umat Islam minoritas pasti sering ditindas. Itu fakta yang nggak bisa dielakkan. Gitu. Ya. Jadi yang dimaksud subhat di sini adalah kita beragama kemudian kita dibodohi dengan agama itu, atau kita bodoh terhadap agama sehingga tidak kenal halal haram, sehingga tidak benar aturan syariat, sehingga tidak tahu mana yang benar mana yang salah. Bisa jadi kita dikondisikan jauh dari agama, bisa jadi satu, atau bisa jadi Rasulullah kan pernah bilang dalam hadisnya, statusnya apa ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mencabut ilmu bukan mengangkat kitab-kitab atau karangan para ulama, tetapi banyak ulama yang diwafatkan oleh Allah. Banyak kan? Ciri Allah ngangkat ilmu agama itu bukan ilmunya yang diambil, tetapi orang-orang yang diberikan ilmu dari kalangan ulama-ulama yang soleh itu diwafatkan. Kedua. Atau ketiga, agama dijadikan seperti sesuatu yang menyeramkan sehingga orang atau generasi di bawah kita melihat agama itu seperti serem. Wah, agama mah itu suka bikin banyak ngatur aja, suka bikin banyak pertentangan. Agama itu suka bikin banyak seperti ini. Nah, itu Pak. Itu namanya subhat. Dan kita lawan subhat itu dengan ilmu. Alhamdulillah. Berapa tahun kita ngaji di sini, itu cara Allah Subhanahu wa taala sayang kepada kita, Pak. Bahwa kita diberikan sama Allah ilmu, dan ilmu itulah yang akan menjadi cahaya untuk menerangi pada waktu kejadian fitan atau fitnah itu yang berupa fitnah subhat. Yang kedua, fitnahnya berupa syahwat. Syahwat itu apa? Fitnah kemauan, hawa nafsu. Maunya kan kita yang enak-enak, begitu kan? Gitu kan? Seandainya kita disuruh sholat sama disuruh nggak sholat, pasti memang milihnya nggak sholat, kan begitu kan? Orang diperintah sholat aja banyak yang nggak sholat, oh gitu kan? Seandainya kita disuruh milih puasa silakan, nggak puasa silakan, puasa Ramadan, pasti banyak yang nggak puasa. Orang disuruh puasa wajib aja banyak yang nggak puasa, bahkan ngedeng, jelas-jelasan nggak puasa di tengah jalan. Ini syahwat. Kita pengennya tuh kepengenan hati aja nggak mau diatur sama syariat, tuh syahwat. Padahal hati yang benar adalah illa man atallaha biqalbin salim, yang nanti akan selamat di hari kiamat. Yauma la yanfa'u malun wala banun, di saat tidak di hari itu tidak akan bermanfaat, tiada guna harta dan keturunan kita. Yang berguna pada saat itu adalah hati yang salim. Siapa hati yang salim? Hati yang dinaungi oleh wahyu Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Benar-benar berbahagia, sukses orang-orang yang jiwanya mau diatur. Diatur sama siapa? Syariat, Pak. Pastilah kita punya kepengenan, punya keinginan gitu kan, punya hawa nafsu. Tetapi ketika wahyu itu datang menaungi kita, atau rahmat Allah berupa wahyu syariat itu menaungi diri kita atau mengkoridori kehidupan kita, insya Allah kita diberikan sama Allah kebaikan. Nah, gitu. Ya. Jadi jamaah rahimakumullah taala, pesan di sini bersegeralah dalam kebaikan, karena nggak tahu kapan umur kita berakhir. Kan ada hadis ya, kalau beramal di waktu pagi jangan sampai nunggu sore hari. Kalau ada pekerjaan di sore hari jangan sampai nunggu pagi hari. Karena kenapa? Karena kematian datang kepada kita pasti nggak bilang di